Haleluya saudara. Ada sukacita. Tuhan Yesus baik, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sesungguhnya hidup kita ini hanya oleh kemurahan Tuhan. Kita ada pagi hari ini hanya karena kebaikannya yang berlimpah atas hidup saya dan saudara. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, saya akan memberi tema firman Tuhan, hanya karena kasih karunia. Ini yang sering dikatakan orang, only by His grace. Hanya oleh karena kasih karunia-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bagian firman Tuhan yang kita baca ini, yang kita hendak dengar ini adalah sebuah pengakuan Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus bersaksi tentang hidupnya. Ketika dia masih hidup dan melayani di jemaat Korintus, dia berkata dengan rendah hati bahwa hidupku ini sekarang hanyalah karena kasih karunia Allah. Sebagaimana aku ada, sebagaimana aku ada ini bukan oleh kekuatanku, bukan oleh faktor-faktor yang lain, tapi secara total dia bilang kehidupannya itu hanyalah karena kasih karunia Allah. Dan kita tahu frase kasih karunia Allah atau istilah kasih karunia Allah ini mendominasi Alkitab. Mulai dari perjanjian lama apalagi di perjanjian baru itu muncul berulang kali kata kasih karunia. Di Kejadian pasal 6 dikatakan Nuh beroleh kasih karunia Allah. Sampai kepada Paulus, selalu dia berkata di dalam banyak kesempatan kepada banyak sidang jemaat, Paulus berkata, hidupku ini hanyalah kasih karunia Allah. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kata kasih karunia di sini ya dalam bahasa Yunani dipakai kata charis ya. Kata charis yang nanti diterjemahkan dalam bahasa Inggris grace. Lalu bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai anugerah atau rahmat. Itu berarti Paulus berkata hidupku ini hanyalah anugerah Allah, hanya rahmat Allah. Lalu apa pengertian kata charis? Apa pengertian kata karunia di situ? Ada banyak orang mencoba mendefinisikan, saudara ya. Salah satu pengertian kata kasih karunia Allah diartikan di situ suatu pemberian cuma-cuma bagi yang tidak layak. Paulus berkata, aku hidup karena kasih karunia Allah. Seluruh kehidupan yang dihidupi oleh Paulus itu adalah pemberian cuma-cuma Allah bagi dirinya yang sebenarnya tidak layak menerima kasih karunia itu. Saudara yang kekasih, kemudian ada yang mengartikan kasih karunia adalah kasih tanpa syarat terhadap seseorang yang tidak pantas menerimanya. Itu adalah pengertian kata charis. Satu pemberian dari seseorang kepada yang tidak pantas menerimanya. Saudara, Western Dictionary ya, Kamus Western menerjemahkan bahwa kasih karunia Allah adalah pemberian ilahi yang tidak diminta. Jadi penerimanya sebenarnya tidak minta, penerimanya hidup di dalam kebodohan. Tetapi kasih karunia Allah adalah pemberian yang tidak diminta, yang diberikan kepada manusia. Lalu di Kamus Western itu dilengkapi dengan tujuan pemberian kasih karunia, dikatakan di situ untuk regenerasi dan untuk pengudusan atau sanctification. Nah, saudara yang kekasih, dalam istilah perjanjian lama kata kasih karunia memang ken. Saya tertarik dengan yang tidak diminta. Kata ken dalam perjanjian lama itu adalah satu pemberian yang Allah berikan dengan Allah membungkuk. Dia yang memberi, dia yang merendahkan diri kepada para pemberontak. Satu anugerah Allah, makanya dikatakan sebenarnya tidak pantas menerimanya. Dan Paulus memposisikan dirinya begitu. Saudaraku yang kekasih, Paulus berkata, kalau dia ada sekarang ini anugerah Tuhan, apapun dalam hidupnya, apalagi keterlibatannya dalam pelayanan sebagai rasul, sebagai pemberita Injil, sebagai guru, Paulus mendapat 3 karunia jabatan. Dia berkata, ini semua karena kasih karunia Allah.
Tentu Paulus menyaksikan ini agar jemaat di Korintus juga memiliki pemahaman yang sama, bahwa kita sekarang hidup di dalam kasih karunia Allah, bahwa apa yang kami punya, apa yang ada pada kami sekarang, itu hanyalah anugerah Allah, pemberian cuma-cuma Allah. Saudara, inilah ciri orang yang hidup di dalam Kristus. Dia menilai hidupnya itu sebagai pemberian Allah. Saya juga pagi hari ini, semua karena kasih karunia Allah. Kalau bukan karena kasih karunia Allah, tentu aku tidak ada sebagaimana aku ada. Itu Paulus katakan. Lalu setelah dia berkata, di situ aku ada sebagaimana aku ada, ini karena kasih karunia Allah. Lalu kita bisa mempelajari di situ. Kalau seseorang sadar hidupnya itu adalah kasih karunia Allah, ya, bagaimana sikap hidupnya? Apa yang ada, ekspresi apa yang keluar dari batinnya dan menguasai perilakunya? Apa yang kita bisa tangkap dari seorang yang merasa bahwa hidupnya itu adalah kasih karunia Allah? Saya sampaikan 3 hal dari apa yang disampaikan Paulus. Dengan segala rendah hati dia paparkan kondisinya kepada jemaat di Korintus. Yang pertama adalah bahwa orang yang merasa hidupnya kasih karunia Allah, yang pertama, dia tidak bangga atas masa lalunya. Dia sadar tidak ada yang dapat dibanggakan di masa lalu. Itu kita lihat di ayat 9. Ayat 9 Paulus berkata, karena aku adalah yang paling hina dari segala rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, ya, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Paulus kalau melihat kasih karunia Allah, dia melihat kepada dosanya. Sebelum menerima kasih karunia Allah, masa lalunya dia lihat sesuatu yang hina, sesuatu yang tidak layak. Begitu juga kita semua. Tidak ada kita yang hidup ini langsung dikasih karunia Allah. Kita semua punya masa lalu. Tapi sebagai pertanda kita beroleh kasih karunia Allah, kita telah penerima, telah menjadi penerima kasih karunia Allah. Tanda pertama yang dapat kita lihat adalah dari sikap kita. Kita nggak bangga lagi dengan dosa masa lalu kita. Paulus salah satu dosanya dia sebut penganiaya. Aku nggak layak sebab aku penganiaya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, itu dosa yang paling kental yang dilakukan oleh Paulus. Saya dan saudara mungkin memiliki dosa favorit yang lain dari Paulus. Tapi semua dosa yang kita lakukan di masa lampau itu kita harus katakan itu hina. Jangan memberi harga yang luar biasa kepada dosa. Kita harus melihat dosa itu tidak berharga lagi, pantas untuk dilepaskan karena kasih karunia Allah yang besar. Paulus berharap dengan menyampaikan ini jemaat di Korintus boleh melihat kasih karunia Allah bekerja di dalam dia, karena dia tidak membanggakan lagi segala masa lalunya itu. Ketika Paulus memaparkan dosanya, dia tidak memaparkannya dalam penuh kebanggaan, tapi dengan rasa malu. Itu diwarnai dengan 2 kata hina itu. Ketika aku harus memberi testimoni tentang masa laluku, kesaksian tentang masa laluku, dia tidak bersaksi dengan begitu bangga. Dia memakai kata hina dan tidak layak. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 16 memang salah satu memang keunggulan Paulus adalah dia memberi pengakuan yang jujur tentang masa lalunya, dan itu dia berkata itu hina. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 16 dia berkata, mungkin di antara kita ini akulah yang paling berdosa. Ciri orang yang beroleh kasih karunia Allah, dia tidak melihat dirinya paling suci. Ketika dia melihat dosanya, dia melihat anugerah Allah begitu luar biasa. Dia melihat dosanya itu sebagai sesuatu yang menjijikkan. Walaupun disaksikan kepada jemaat hanya sebagai teladan untuk menyatakan sebuah pertobatan, bukan untuk membanggakan masa lalu lagi. Siapapun di antara kita yang mulai muak dengan masa lalu kita, itu pertanda kita berada dalam kasih karunia Allah. Tapi kalau kita masih bangga dengan masa lalu kita memberi harga kepada dosa menjadi sesuatu yang bukan sampah yang tidak perlu dibuang,
itu pertanda bahwa kita belum mengenal kasih karunia Allah. Mari melihat masa lalu kita sebagai sesuatu yang hina. Walaupun bukan berarti saya mau saudara terus terintimidasi dengan masa lalu, tapi beri penilaian yang buruk terhadap masa lalu kita, sesuatu yang tidak perlu kita kontinukan ke sekarang hidup kita, itu kita harus buang. Makanya Paulus mengingat itu. Kita tidak mungkin langsung lupa begitu saja dengan dosa kita. Tapi ketika kita mengingat dosa kita, kita melihat anugerah Allah, kita melihat kasih karunia Allah, kita merasa tidak layak di hadiratnya. Saudara, Paulus berkata, aku tidak layak, apalagi untuk menjadi rasul. Tetapi kalau saya diberikan kepercayaan menjadi rasul, semua karena kasih karunia Allah. Ini adalah sikap yang pertama dari penerima kasih karunia yang sejati. Maksud saya, Bapak Ibu Saudara, jangan kita cuman berkata, ini kan bukan lip service, saya sudah terima kasih karunia. Tapi kalau kita memang benar-benar penerima kasih karunia, ada ekspresi dari sikap hati kita yang dapat dilihat orang lain. Ketika kita harus berbicara tentang masa lalu kita, jangan berbangga di situ. Kita menyaksikannya sebagai satu masa kebodohan, sebagai satu masa yang patut dimurkai. Tapi kini aku beroleh kasih karunia Allah. Yang kedua, bagaimana ya sikap hati orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Orang yang berkata only by His grace. Itu kan bukan menjadi, itu memang jadi quote yang sangat populer di banyak status. Only by His grace. Orang beroleh pasangan hidup, dia bilang only by His grace. Orang tambah usia, dia bilang only by His grace. Orang punya anak, ya, melahirkan anak, only by His grace. Tapi itu kan bukan cuman perkataan aja, cuman quote, cuman kutipan. Itu perlu diekspresikan lewat sikap kita. Yang kedua, ya, bagaimana sikap orang yang menerima kasih karunia Allah. Yang kedua adalah dia tidak membuat kasih karunia itu sia-sia. Dia tidak menyia-nyiakan, karena ketika dia bandingkan kepada dosanya, kasih karunia ini adalah hadiah. Hadiah yang menyelamatkan. Masakan kita menyia-nyiakan kalau kita melihat kasih karunia Allah sebagai hadiah? Kita akan menghargakan kasih karunia itu, dan kita tidak membuatnya menjadi sia-sia. Itu kita lihat tadi di ayat 10 bagian B. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Perhatikan bagian B. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Bapak Ibu, ini bagian kedua. Bagaimana kita tahu bahwa seorang telah menerima kasih karunia Allah? Dia dari sikapnya yang sangat menghargai kasih karunia Allah itu, tidak membuat kasih karunia itu menjadi sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang kosong. Terjemahan bahasa Yunani dipakai kata kenos, artinya sia-sia atau tidak tanpa hasil. Salah satu pengertiannya lagi adalah kasih karunia itu bukan sesuatu yang tidak efektif mengubah. Bapak Ibu Saudara, ini ciri orang yang beroleh kasih karunia. Dia melihat ada satu power di kasih karunia itu yang memampukan dia bekerja keras bagi Tuhan. Saudara yang kekasih, ini tandanya. Aku bekerja lebih keras daripada mereka. Aku bekerja lebih keras. Aku lebih berprestasi dari mereka. Mereka siapa di situ? Paulus sedang membahas rasul-rasul yang membanggakan dirinya. Tapi Paulus tidak memiliki kebiasaan seperti mereka. Tapi karena jemaat di Korintus terus meragukan keberadaan Paulus, dia bilang, aku sebenarnya lebih bekerja keras. Saudara yang kekasih, ciri orang yang beroleh kasih karunia Allah, dia tidak merasa sayang menggunakan energinya, menggunakan pengetahuannya, menggunakan karunia-Nya bagi Tuhan. Bekerja keras bagi Tuhan.
lebih dari yang lain. Orang yang beroleh kasih karunia berusaha memberi lebih. Yang setuju katakan. Orang yang merasa mendapat kasih karunia Allah, dia tidak menghemat untuk Tuhan, baik tenaga maupun waktu, ataupun keuangan apapun yang ada pada kita. Aku berusaha memberi lebih. Saudara, Paulus sedang mengajar kita di poin kedua. Kasih karunia Allah tidak membuat kita jadi cuman bengong. Wow, saya dapat hadiah lalu titik. Karena hadiah itu bukan hadiah sembarangan. Itu yang menyelamatkan kita. Tidak mungkin kita lalu nggak mempergunakannya. Kita lihat di sini, kasih karunia Allah tidak sia-sia. Itu dipakai Paulus sebagai motivasi untuk bekerja keras bagi Tuhan. Saudara kekasih, tapi ingat, kerja keras Paulus di sini bukan untuk beroleh keselamatan, tapi bukti dia beroleh keselamatan. Ini kadang yang kurang kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak selamat karena kerja keras kita. Saya tidak selamat karena kerja keras saya. Tapi karena kita diselamatkan karena kasih karunia, itu mendorong hati saya dan saudara untuk bekerja keras bagi Tuhan, memberi lebih kepada Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Itu buktinya. Hati seseorang yang beroleh kasih karunia tidak mungkin, saya tidak mau melayani Tuhan, saya mau tidur, saya sudah diselamatkan, saya sudah enak, saya tidur saja. Itu bukan sikap hati orang yang beroleh kasih karunia. Tapi kalau seorang beroleh kasih karunia, di hatinya selalu ada motivasi. Apa yang hendak, bagaimana akan kubalas kasih setia Tuhan. Di perjanjian lama ada Daud yang beroleh kasih karunia Allah. Bagaimana akan kubalas? Ketika Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, di pikiranmu selalu ada kalimat itu bekerja. Apa yang hendak ku buat untuk Tuhan? Bagaimana akan ku balas kebaikan Allah? Itu pertanda kasih karunia Allah bekerja di dalam kita. Saudara yang kekasih, jadi kerja keras kita after belief itu adalah konfirmasi dari kita telah percaya dan menerima kasih karunia Allah. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, coba kita lihat sedikit kira-kira kerja keras Paulus ini kayak apa sih? Kok dia berani memakai kata bekerja lebih keras daripada rasul lain? Kira-kira kerja kerasnya itu seperti apa? Mari kita lihat dalam 2 Korintus 11. Itu masih tetap kepada sidang jemaat di Korintus. Walaupun posisi 2 Korintus 11 ayat 23 itu terpaksa harus diberi Paulus kesaksian agar jemaat Korintus yakin tentang keorisinalan jabatan rasulnya. Sebenarnya itu tidak perlu, malah dia bilang seperti orang gila saja sih sebenarnya kalau harus membeber-beberkan pengorbanan kita di dalam Tuhan. Tapi kali itu toh di kitab yang lain tidak pernah muncul. Maka ada yang bilang ya bahwa 2 Korintus adalah kitab Paulus yang paling manusiawi, yang dia mencurahkan isi hatinya ya dengan kelemahannya. Karena itu diperlukan jemaat di Korintus. Mari kita lihat ayat 23 2 Korintus 11, saya baca firman Tuhan ya. Inilah kerja keras yang dilakukan oleh Paulus. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara. Kita tahu Paulus di penjara bukan karena mencuri, bukan karena berzina dan yang lain, tapi karena Kristus. Aku lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalaman aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang
gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya di pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeli lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Banyak sekali jerih lelahnya Paulus dalam melayani umat Tuhan. 3 kali karam kapal. Coba kalau kita yang jadi Paulus, 1 kali karam kapal langsung trauma lewat laut. Maunya pesawat terus, pesawat jatuh trauma lewat udara, mau lewat mana? Darat. Mobil tabrakan nggak tahu mau lewat mana, rapture. Saudara yang kekasih, 3 kali terus karena jemaat Tuhan. Tidak ada kata trauma, tidak ada kata lelah. Di bagian lain dia harus bekerja membuat tenda untuk mencukupi pelayanan misinya dengan mitra yang sudah cukup banyak terbentuk. Di Kisah Rasul 20 dia katakan kepada jemaat Efesus, aku bekerja berat, engkau sendiri melihat, dan aku memberi contoh bekerja sebagai pembuat tenda, bukan untuk diriku sendiri. Karena nanti di Kisah Rasul 20:35 dia bilang, kenapa dia bekerja? Ya, bukan dia nggak menerima sumbangan. Dia berkata dia terima sumbangan dari jemaat di Filipi. Tapi dia terus tidak hanya mengandalkan sumbangan, dia bekerja membuat tenda. Supaya apa? Supaya hidupnya jangan hanya menerima dari jemaat Filipi. Tapi dia berkata dalam Kisah Rasul 20:35, adalah lebih berbahagia memberi. Paulus kerja keras supaya juga ada punya kebahagiaan memberi, bukan terus menerima dan menerima. Dia mengajar siang dan malam. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saya sebelum stay at home memang mengajar siang dan malam. Tapi setelah stay at home saya kok merasa bersalah ini. Gak ngajar ya, mengajar cuman online. Tidak ada doa puasa lagi di kampus, tidak ada lagi ya melayani keluhan mahasiswa, tinggal di rumah. Tapi harus mulai berpikir, melakukan sesuatu yang lebih baik bagi Tuhan, supaya benar-benar hidup ini adalah karena kasih karunia Allah, dan semua dipersembahkan kepada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang sudah berlelah-lelah melayani Tuhan, itu adalah tanda yang dapat dilihat orang lain bahwa kasih karunia Allah ada padamu. Kita yang tidak pernah trauma karena penderitaan mengiring Tuhan, itu bertanda kasih karunia Allah sedang bekerja di dalam kita. Orang yang beroleh kasih karunia Allah tidak pernah ngomong kapok mengiring Tuhan, kapok melayani, kecewa, karena fokus kita kepada kasih karunia Allah. Apapun yang kami lihat di kanan kiri kami, tidak ada kata kecewa, tidak ada kata kapok. Kami harus terus melayani Tuhan, sebab kasih karunia itu kasih karunia yang menuntun kita sampai kepada hidup yang kekal. Inilah kebenaran yang kedua. Dan yang terakhir, bagaimana sikap seorang penerima kasih karunia seperti Paulus? Bagaimana dia menjelaskan bahwa dia penerima yang benar dari kasih karunia Allah? Yang terakhir adalah dia tidak menyombongkan diri atau tidak membanggakan diri after ya kerja keras. Setelah bekerja keras bagi Tuhan, penerima kasih karunia tidak punya alasan untuk menyombongkan diri. Dia berkata di situ ya, setelah dia berkata, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Lihat ini menarik sekali. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ketika Paulus berprestasi banyak sekali di ladang Tuhan, dia nggak bilang, dia nggak terpancing berkata, lihat loh, ini Paulus jempol. Kita kadang, saya kadang ya kalau melihat Facebook itu, kalau lihat jempol, kita harus waspada. Jangan-jangan karena jempol orang kita membanggakan diri. Buktinya kalau nggak dikasih jempol sedih, berarti di arep-arep itu jempolnya orang. Toh jempolnya itu lo nggak kelihatan, hanya di dunia maya. Penerima kasih karunia tidak ingin lagi membanggakan diri atas segala prestasinya. Prestasinya Paulus tidak tanggung untuk dibanggakan. Tapi dia berkata, ini bukan karena saya,
Ini karena kasih karunia Allah. Ini menjadi sebuah nasihat bagi kita yang pernah membanggakan diri di hadirat Tuhan. Pagi hari ini kami mau merendahkan diri. Bahkan kami minta ampun ketika kami mulai berbangga dengan apa yang dapat kami lakukan bagi Tuhan. Kadang cuman perkara kecil yang dapat kita lakukan. Kita digoda untuk menyombongkan diri atas prestasi yang kecil itu. Saya mau saudara memerinci sedikit prestasi Paulus. Pakar teologi perjanjian baru, banyak pakar teologi perjanjian baru menyebut Paulus sebagai the second founder of Christianity, pembangun kekristenan kedua saking banyaknya prestasinya. Tapi Paulus tidak pernah, itu kan orang setelah Paulus mati yang menyebutkan itu. Saya percaya kalau waktu Paulus hidup, lalu orang berkata, you are the second founder of Christianity. Kamu adalah pembangun kekristenan kedua. Ya, orang kedua dalam membangun kekristenan setelah Kristus katanya. Pasti Paulus protes. Bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang ada padaku. Sidang jemaat Tuhan, mari kita belajar. Ya, saya memerinci prestasi Paulus dalam pelayanan. Yang pertama, dia menulis 3/4 kitab perjanjian baru. Para ahli menyepakati dari Roma sampai Filemon. Belum kalau termasuk Ibrani, yang penulisnya memang ada yang bilang Paulus, ada yang bilang yang lain. Sampai di Filemon saja 3/4 Paulus yang menulisnya. Kita belum menulis satu buku sudah bangga, baru menulis satu alinea. Yang mulai senyum-senyum dengan satu alinea, mau diapakan itu? Atau satu halaman. Paulus dia menulis 3/4 kitab perjanjian baru. Yang berikut dia mendirikan banyak sidang jemaat melalui 3 kali perjalanan misi yang terprogram. Bukan cuma satu jemaat yang dia dirikan, dia rintis. Itu satu prestasi yang luar biasa. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, merintis satu jemaat di satu tempat aja bukan perkara yang mudah untuk church planting. Apalagi kita kalau benar-benar memulai satu sidang jemaat. Satu aja memulai, satu saja disertai dengan air mata pergumulan. Tapi Paulus mendirikan beberapa sidang jemaat. Dia meletakkan dasar di mana-mana. Walaupun hidupnya itu tidak terlalu panjang saya lihat, tapi umurnya itu efektif bagi Tuhan. Hidup kita yang oleh kasih karunia ini bukan masalah lamanya kita hidup, tapi masalah hasil yang kita beri. Efektifnya hidup kita beri bagi Tuhan. Dia mendirikan banyak sidang jemaat. Kemudian dia memuridkan, dia mendidik banyak anak rohani. Ada berapa anak rohani yang menjadi gembala sidang? Timotius menjadi gembala sidang di Efesus. Titus menjadi gembala sidang di Kreta. Belum yang menjadi penulis. Saudara yang kekasih, ada banyak anak rohani yang dia muridkan. Dia begitu sukses. Tapi semua itu tidak menjadi alasan bagi Paulus untuk menyombongkan diri. Belum sumbangan dananya untuk perjalanan misi. Waktu saya melihat perpisahannya dengan jemaat di Efesus, saya mungkin bahkan tidak berani kayak Paulus. Dia bilang kepada jemaat di Efesus, siapa di antaramu yang aku berhutang kepadamu? Siapa di antaramu yang aku pernah minta emas dan perakmu? Coba ngomong sekarang. Dia tidak hanya memberikan karunia-Nya bagi Tuhan, uangnya juga, karena dia punya keahlian membuat tenda. Lalu dia kerja sama dengan Aquila dan Priscilla. Berani dia kepada jemaat di Efesus, siapa yang pernah kumintai sehelai kain pun. Nah, ini pelajaran buat kami pendeta supaya kami jangan minta dibeliin baju sama jemaat. Tapi kalau diberi diterima. Ya diterima, tahu kan pemberian. Tapi Paulus bilang, siapa yang minta tolong belikan baju saya? Siapa? Beri kesaksian katanya kepada jemaat di Efesus. Padahal di situ dia paling tidak 2-3 tahun, 2-3 tahun, gak minta apa-apa dari jemaat.
tapi toh tidak menjadi sombong. Ya kami hamba Tuhan yang lebih dulu memang harus ya banyak dibentuk melalui kehidupan Paulus. Tidak menjadi sombong. Bukan aku. Dia nggak bilang ini loh aku, nggak. Bukan aku, no. Melainkan kasih karunia Allah di dalam Kristus. Dia yang memberikan semuanya ini. Ini artinya penerima kasih karunia yang sejati mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Kristus, mengembalikan segala syukur hanya bagi Kristus, mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Kristus. Halo Bapak Ibu saudara terkasih, apakah saudara penerima kasih karunia Allah? Dari mana orang lain tahu? Dari ucapan syukurmu, dari penyembahanmu, dari caramu memuliakan Tuhan, dari caramu merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Aku bukan apa-apa. Ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. I am nothing. Aku bukan apa-apa. Biarlah dia yang bertambah-tambah, tetapi kami berkurang-kurang. Kalau kami sempat membanggakan diri atas 1-2 prestasi sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, nggak apa-apa saudara. Jemaat pertama bukan berarti alasan menyombongkan diri. Apapun yang kau lakukan dalam pelayanan ini, mari kita sepakat, kita tidak ada kesempatan untuk membanggakan diri. Paulus berkata, barang siapa bermegah, biarlah dia bermegah di dalam Kristus, karena Kristus yang melakukan semua bagi kita. Kita akhiri pemberitaan firman Allah dengan 2 Timotius 1 ayat 17. Di situ pun ada yang senada ketika dia memaparkan tentang kasih karunia Allah bagi dia. Kesaksiannya itu ditutup dengan suatu doksologi. Doksologi dari kata doksa, kemuliaan, logi ilmu. Jadi ilmu cara memuliakan Allah. Bagaimana Paulus kalau menyaksikan masa lalunya, dia tidak akhiri dengan bangganya, dia akhiri dengan sebuah doksologi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama, kita baca 2 Timotius 1. Kita baca ulang ayat 16, enggak masalah. Itu dia bilang di situ, aku paling berdosa. Tapi intinya doksologinya ada di dalam ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 1, sorry ya. Satu Timotius pasal 1 ayat 16 dan 17. Oke, ikut dengan saya baca firman Tuhan 2-3 ya. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ayat 17 baca keras. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Kita akan kembalikan kemuliaan bagi Tuhan pagi hari ini. Tuhan ampuni kalau kami pernah membanggakan diri kami atas apa yang dapat kami kerjakan karena kasih karunia-Mu. Semestinya kami berkata bukan aku, tapi kasih karunia Allah. Walaupun orang lain sengaja memberi pujian yang tulus kepada kita, kita katakan bukan aku, tapi kasih karunia Allah. Apalagi ketika kita dijebak orang dengan pujian-pujian yang palsu, kita harus hati-hati, kembalikan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hidup kami ini hanyalah kasih kemurahan Allah.